Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 29 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang memiliki perkataan yang menyenangkan bagi sesama. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noven Tambalean. Kepada Ibu Noven, kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 29 September 2023, dengan judul Manis untuk pikiran dan sehat untuk tubuh. Ayat tema, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat 24. Kata-kata penghiburan dan dorongan yang diucapkan ketika jiwa sakit dan denyut keberanian melemah, ini dianggap oleh Juru Selamat seolah-olah diucapkan kepada dirinya sendiri. Saat hati bersorak, malaikat surga memandang dengan senang. Kasih karunia Kristus adalah mengendalikan amarah dan suara. Pengerjaannya akan terlihat dalam kesopanan dan perhatian yang lembut yang ditunjukkan oleh saudara untuk saudara dengan kata-kata yang membesarkan hati. Pengaruh pikiran pada tubuh serta pengaruh tubuh pada pikiran harus ditekankan. Pengaruh kemarahan, ketidakpuasan, keegoisan, atau kenajisan yang menekan dan bahkan menghancurkan, dan di sisi lain kuasa pemberi hidup yang luar biasa yang ditemukan dalam keceriaan, ketidakegoisan, rasa syukur juga harus diperlihatkan. Perkataan yang menyenangkan yang dinyatakan kitab suci tidak hanya manis bagi hati, tetapi obat bagi tulang-tulang. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Ibu Noven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Renungan hari ini berhubungan erat dengan pekabaran renungan pagi yang kemarin, tanggal 28 September 2023, yang berbicara tentang kata-kata yang kita ucapkan. Bahwa perkataan yang menyenangkan membawa pengaruh kepada pikiran dan tubuh kita. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Education halaman 197 paragraf 2 berbunyi, pengaruh pikiran terhadap tubuh dan juga tubuh terhadap pikiran harus ditekankan. Tenaga listrik di otak yang didorong oleh aktivitas mental menghidupkan seluruh sistem dan dengan demikian merupakan bantuan yang sangat berharga dalam melawan penyakit. Hal ini harus dijelaskan. Inilah yang terlebih dahulu telah dinyatakan oleh Alkitab dalam Amsal 17 ayat 22 yang berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebab Roh Nubuat menjelaskan bahwa My Life Today halaman 151 paragraf 2, hubungan yang terjalin antara pikiran dan tubuh sangatlah erat. Ketika salah satu terpengaruh, yang lain bersimpati. Kondisi pikiran mempengaruhi kesehatan pada tingkat yang jauh lebih besar daripada yang disadari banyak orang. Banyak penyakit yang diderita manusia disebabkan oleh depresi mental. Kesedihan, kecemasan, ketidakpuasan, penyesalan, rasa bersalah, ketidakpercayaan, semuanya cenderung menghancurkan kekuatan hidup dan mengundang pembusukan dan kematian. Inilah sebabnya penting bagi kita untuk menyampaikan perkataan yang menyenangkan kepada sesama, sebab itu akan menjadi sarang madu bagi hati mereka dan menjadi obat bagi tulang-tulang mereka. Mengapa demikian? Karena The Ministry of Healing halaman 246 paragraf 2 berkata, di antara orang-orang sakit banyak yang hidup tanpa Allah dan tanpa pengharapan. Mereka menderita karena keinginan yang tidak terpuaskan, nafsu yang tidak teratur, dan kutukan dari hati nurani mereka sendiri. Mereka kehilangan kendali atas kehidupan ini, dan mereka tidak mempunyai harapan untuk kehidupan yang akan datang. Karenanya penting sekali kita menyampaikan kata-kata yang menyenangkan, teristimewa kepada mereka yang sakit, baik secara jasmani maupun rohani, agar mereka sembuh dan berpengharapan. Tapi ini semua bukan dari diri kita. Roh Nubuat berkata dalam Ministry of Healing halaman 247 paragraf 1 yang berbunyi, kedamaian yang abadi, ketenangan jiwa yang sejati hanya mempunyai satu sumber. Inilah yang dimaksudkan Yesus ketika ia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai ini bukanlah sesuatu yang diberikannya secara terpisah dari dirinya. Damai itu terdapat di dalam Kristus, dan kita dapat menerimanya hanya dengan menerima Dia. Karenanya, agar kita dapat menyampaikan kata-kata yang menyenangkan, kita perlu Kristus tinggal dalam hati kita. Sebab bila Kristus tinggal di dalam kita, maka kedamaian menjadi bagian hidup kita, dan perkataan kita akan membawa damai. Dan kita pun hidup sebagaimana Yesus hidup. Roh Nubuat berkata dalam The Ministry of Healing halaman 159 paragraf 3, berbicaralah sebagaimana Dia akan berbicara, bertindaklah sebagaimana Dia akan bertindak. Senantiasa menyingkapkan karakternya yang manis, mengungkapkan kekayaan kasih yang mendasari semua ajarannya dan semua perlakuannya terhadap manusia. Para pekerja yang paling rendah hati dalam kerja sama dengan Kristus dapat menyentuh nada-nada yang getarannya akan bergema sampai ke ujung bumi dan membuat melodi sepanjang masa yang kekal. Saudaraku dalam Tuhan, kita perlu Yesus untuk tinggal dalam hati kita, agar kita berbicara sebagaimana Dia berbicara dan bertindak sebagaimana Dia bertindak.
Sebab semua perkataan baik dan perbuatan baik hanya berasal dari Allah, dan Allah karuniakan di dalam hidup kita dengan menerima kehadiran Anak Allah dalam hati kita. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kristus tinggal dalam hati kita, dan perkataan-perkataan kita menjadi kata-kata yang baik hati, ceria, dan memberi semangat akan terbukti lebih efektif daripada obat-obat yang paling menyembuhkan. My Life Today, halaman 152, paragraf 2. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kami perlu menyampaikan perkataan-perkataan yang menyenangkan, sebab itu manis bagi pikiran dan kesehatan bagi tubuh. Namun, untuk dapat menyampaikan perkataan-perkataan yang menyenangkan, itu bukan dari diri kami, bukan hasil usaha kami, tetapi karena Kristus tinggal dalam hati kami. Sebab bila mana kami hendak berbicara seperti Dia berbicara, dan bertindak sebagaimana Kristus bertindak, kami perlu memiliki Kristus tinggal dalam hati kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami bersatu dengan pokok anggur yang benar, dan bila mana kami bersatu dengan Kristus, maka kami berbuah. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.